وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan padamu aku beriman, dan di atas rizkimu aku berbuka. Dengan belas kasihmu, Tuhan yang maha mengasihi. Zahabat dhuma'u wa talatil uruqu wa sabatal ajru insya'allah. Zahabat dhuma'u wa talatil uruqu wa sabatal ajru insya'allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan insya Allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan insya Allah. Zahabat dhuma'u wa talatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Zahabat dhuma'u wa talatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan insya Allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan insya Allah. Zahabat dhuma'u wa talatil. Baiklah anak-anakku yang selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mengkaji, mentelaah, mempelajari materi Islam puasa. Ada 3 pokok bahasan yang perlu kita kaji bersama-sama. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian puasa, yang kedua keutamaan puasa, dan yang ketiga khidmah puasa. Dalam pembahasan pengertian puasa, maka kita nanti akan mempelajari 9 sub pokok bahasan. Yang pertama kita akan bahas apa itu definisi puasa, kedua hukum puasa, ketiga ancaman tidak puasa, 4 syarat wajib puasa, 5 syarat puasa, 6 hukum puasa, 7 macam-macam puasa, 8 sunnah-sunnah puasa, dan yang ke-9 adalah yang membatalkan puasa. Yang nomor 1 adalah definisi atau pengertian puasa. Pengertian puasa ditinjau dari menurut bahasa atau etimologi. Puasa berasal dari kata saumun, terdiri dari 3 huruf, yaitu shod, sumtun yang artinya adalah diam, jaga lesan dari perkata bohong, bicara jelek, menggunjing, dan sebagainya. Yang kedua adalah wawu, waro'un, artinya adalah menjauhi perbuatan-perbuatan haram, seperti mencuri, melakukan dosa, dan sebagainya. Huruf yang ketiga adalah mim, malakun, artinya adalah ngengker atau mencegah dari hal yang membatalkan puasa, yaitu minum, makan, dan sebagainya. Kesimpulannya menurut bahasa artinya adalah sama dengan al-imsak, yaitu menahan,
mencegah dari sesuatu atau menahan diri seperti menahan makan, menahan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat selama kita berpuasa. Pengertian puasa yang kedua yaitu menurut istilah atau terminologi atau ilmu syariat. Ialah suatu amal ibadah yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Hal itu jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai. Sekarang mari kita bahas pokok bahasan yang kedua, yaitu hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Itu ditekankan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Antawisi alla rajul qala Abdullah bin Umar ala tajbaqal inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal Islam bunna ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Artinya, dari tahu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, tidak Anda berpuasa? Maka dia berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Islam dibangun di atas 5 tangga. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, menunaikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji. Hadis riwayat Muslim nomor 22. Para santriwan dan santriwati, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Pokok bahasan yang ketiga adalah ancaman meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i. Sebagaimana yang pertama, sebagaimana Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara ayyaman min Ramadan bi ghairi rukhsatin rukhsahu lahu fayuqbalu minhu dhahru kullah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuka sehari puasa bulan Ramadan bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan diterima darinya walaupun dia berpuasa setahun semuanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah. Dalam hadis yang kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, "Man afṭara yawman min Ramadan min ghairi satin laqiya bih wa in sama kullah insyaallah ghafar lahu wa insyaallah adabahu." Artinya barang siapa berbuka sehari puasa bulan Ramadan tanpa keringanan, dia bertemu Allah dengannya walaupun dia berpuasa setahun semuanya. Namun jika Allah menghendaki, dia akan mengampuninya. Dan jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya. Riwayat Tabrani, hadis nomor 9459. Hadis yang ketiga, yang menerangkan tentang ancaman menunaikan puasa Ramadan, yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man aftara yawman min Ramadan muta'ammidan menaktihi abadan tul dhahri." Artinya, barang siapa berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan dengan sengaja, berpuasa setahun penuh tidak bisa menggantinya. Riwayat Ibnu Hazm dalam Al-Mukhalla. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki berbuka di bulan Ramadan. Dia berkata, "La yuqbalu minhu shaumu sanah." Artinya, berpuasa setahun penuh tidak bisa menggantikannya. Riwayat Ibnu Hazm dalam Al-Mukhalla. Semua riwayat di atas menunjukkan bahwa meninggalkan puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur merupakan dosa besar. Maka bagaimana jika meninggalkan puasa sebulan penuh? Tentu dosanya lebih besar. Oleh karena itu, seorang yang berikinan samat dalam kehidupannya, baik dunia maupun di akhirat, hendaklah dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga meraih keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang saya hormati dan semoga mendapat taufik dari Allah SWT. Amin. Sekarang kita membicarakan yang keempat, yaitu bahasan syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Sebagaimana kami nukil dari surat kitab Sulam Safinah yang berbunyi syurutu wujubihi khamsatun, Islamun wa taklifun wa sihhatun wa iqamatun wa itaqatun. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Berarti puasa tidak diwajibkan pada orang kafir. Artinya orang kafir tidak dituntut di dunia untuk melaksanakan puasa. Namun nanti di akhirat, orang kafir akan dihukum karena kekafirannya. Syarat wajib yang kedua adalah mukallaf atau taklif, baligh dan berakal. Taklif atau dibani syariat, artinya seorang muslimin dan muslimat yang sudah baligh dan berakal. Jika sifat taklif ini tidak ada, maka tidak dibebani hukum syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Riwayat qalam an salasin, an-naim hatta yastayqidu, wal majun hatta yufiku, wal sabi hatta yablugha." Artinya 3 golongan yang tidak terkena hukum syar'i atau tidak dibebani untuk melaksanakan hukum syariat. Yaitu yang pertama, orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai dia balik. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ahmad, teks hadis riwayat An-Nasa'i. Syarat-syarat wajib puasa yang ketiga yaitu sehat. Bagi orang yang sakit, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dengan syarat jika ia berpuasa dapat mengakibatkan lama sembuhnya atau sakitnya bisa bertambah parah. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa
baik orang tidak mampu seperti sakit, dalam bepergian, atau orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadanya di hari lain. Dan bagi orang yang sudah tua, diwajibkan membayar fidyah. Dan syarat wajib puasa Ramadan yang kelima yaitu mukim. Artinya tidak dalam perjalanan. Sehingga orang yang tidak sedang dalam perjalanan diberi keringan untuk tidak berpuasa jika jarak perjalanannya mencapai batas diperbolehkan untuk mengqasar salat dan perjalanannya tidak ada unsur kemaksiatan. Anak-anakku yang selalu mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin. Untuk pokok bahasan subbahasan yang kelima yaitu syarat sah puasa Ramadan. Syarat sah puasa Ramadan ada 5. Yang pertama adalah Islam, kedua adalah akal atau tamyiz, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas, yang keempat mengerti waktu untuk berpuasa, dan yang kelima mengerti awal bulan Ramadan. Yang pertama adalah Islam. Orang kafir tidak sah menjalankan ibadah puasa, sampai saja kafirnya secara asal atau kafir yang baru, seperti orang yang murtad. Sah puasa yang kedua adalah akal. Yang dimaksud akal di sini adalah tamyiz. Artinya bisa membedakan yang hal dan yang batal, bisa membedakan syaratnya, rukunnya, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sehingga anak kecil yang sudah tamyiz, meskipun belum balik, puasanya dihukumi syah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas, puasanya tidak sah. Bahkan dihukumi haram jika disertai dengan niat puasa. Yang keempat, mengatur waktu untuk berpuasa. Seorang yang hendak menjalankan ibadah puasa harus mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dalam arti mengetahui waktu yang tidak diharamkan seperti puasa hari raya Idul Fitri, puasa Itafsek dan sebagainya dan sebagainya. Dan sah puasa Ramadan yang kelima adalah mengetahui awal bulan Ramadan. Apabila hilal tidak dapat dilihat karena tebalnya awan, maka untuk menentukan awal Ramadan dengan menjemurnakan hitungan tanggal bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sumu liruyatihi wa tiru liruyatihi fa in humman alaikum fakmilu iddata Sya'bana salasina. Artinya berpuasa dan berbukalah karena melihat hilal. Dan apabila hilal tertutup awan, maka sempurnakanlah hitungannya bulan menjadi 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para santriwan dan santriwati calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, amin. Sekarang kita membahas subpokok bahasan yaitu rukun puasa. Rukun puasa terdiri 2 hal, yaitu 1, niat puasa. Niat dalam puasa Ramadan tentu harus dilakukan pada malam harinya sebelum terbit fajar. Dengan niat nawaitu samaghatin ala jaifati syahr Ramadan hadisati lillahi ta'ala. Artinya saya berniat berpuasa esok hari untuk menaik kewajiban di dalam bulan suci Ramadan tahun ini kan Allah Ta'ala. Muhammad Al-Khisi berkata, la yasikhu shoma illa biniyatil khair wa ahlul qalb wa syaitu nutubiha bila khilaf. Artinya puasa tidaklah sah kecuali dengan niat, karena pada hadis yang mengharuskan hal ini letak niat ada di dalam hati dan tidak disyaratkan
untuk dilafadzkan. Diambil dari kitab Kifayatul Akhyar halaman 248. Syarat berniat. 1. At-tabyid, yaitu berniat di dalam malam hari sebelum subuh. Jika niat puasa wajib baru dimulai setelah fajar subuh, maka puasanya tidaklah sah. Darinya ada hadis dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yujabbit siyama qabla fajr fala siyamalah." Artinya siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Syekh Albani mensahihah hadis ini. Adapun rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari fajar, tepinya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabilakumul khaytul abyad minal khayt al-fadhi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Anak-anakku yang saya banggakan, dan semoga saya mendapat rahmat dari Allah SWT. Selanjutnya kita akan membahas subpokok bahasan yang ketujuh, yaitu macam-macam puasa. Yang pertama adalah puasa wajib atau puasa fardu. Di antaranya adalah 1. Puasa Ramadan. Yang kedua puasa qadha. Yang ketiga puasa nadar. Dan yang keempat puasa kafarat. Yang pertama, puasa Ramadan. Dilaksanakan setahun sekali, tepatnya pada bulan suci Ramadan. Merupakan cerminan dari rukun Islam yang keempat. Perintah ini dimulai pada tahun kedua Hijriah, setelah Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah ke Madinah. Hukum puasa Ramadan adalah fardu ain. Artinya setiap orang wajib mengerjakannya. Tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh aturan tertentu atau syariat. Jika ada orang berhalangan untuk mengerjakannya, maka wajib menggantinya di hari lain. Yang kedua adalah puasa qadha. Adalah puasa mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan karena suatu halangan atau udzur dan telah terlewati waktunya. Sebagai contoh, tidak puasa Ramadan karena ada halangan sakit misalnya, haid dan lain-lainnya. Maka orang tersebut mempunyai kewajiban mengganti atau mengqadha puasanya di bulan lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Batas mengqadha puasa wajib ini adalah sampai datangnya bulan puasa tahun berikutnya. Adapun jika tidak dilakukannya, maka ia wajib untuk mengqadha dan membayar fidyah sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Faman tabakhala fa huwa khairul lah. Wa antasumu khailakum in kuntum ta'lamun. Artinya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu,
Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sepanjang hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, atau jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerendahan hati mengajarkan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Yang ketiga yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa karena janji atau nazar yang pernah diucapkan sebelumnya. Nazar di sini maksudnya janji atau keinginan yang bersifat positif atau baik. Puasa nazar ini menjadi wajib manakala janji atau nazar tersebut telah tercapai atau terpenuhi. Contoh, jika bisa naik kelas dan mendapatkan peringkat 10 besar, maka akan menjalankan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut. Sehingga jika cita-citanya tersebut terwujud, maka wajib puasa selama 3 hari berturut-turut. Penting untuk ketahui bersama bahwa nazar atau janji yang kita ucapkan juga harus berupa amal baik. Bukan amal buruk. Puasa nazar dihukum wajib sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yufuna binati wa yakhafu man kana syarhu mustatira. Artinya mereka menaikkan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Puasa hukum wajib yang keempat yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat masuk dalam puasa wajib yang dikerjakan dikarenakan seorang telah melanggar suatu larangan yang telah ditetapkan dalam suatu ibadah tentu. Puasa kafarat ini sebagai wujud denda atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang tersebut. Adapun yang menyebabkan seorang untuk mengerjakan puasa kafarat, satu, berkumpul dengan istri atau jima di siang hari pada bulan suci Ramadan. Selain membatalkan puasa, juga menjadikan karena denda atau kafarat, yaitu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Yang kedua, melanggar aturan-aturan ihram yang telah ditetapkan seperti memotong kuku, memakai minyak wangi-wangi, mencukur rambut, berkumpul dengan istri atau jima, dan lain sebagainya. Maka denda kafaratnya adalah dengan memberi sedekah 6 fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Contoh pelanggaran yang dilakukan seseorang harus merasakan puasa kafarat: membunuh secara tidak sengaja, seperti terjadinya kecelakaan sepeda atau kendaraan bermotor yang sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang pejalan kaki di trotoar. Maka wajib membayar kafarat atau memerdekakan budak, dan dia santunan kepada pihak korban. Jikalau tidak mampu memerdekakan budak, maka diganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Macam-macam puasa yang kedua adalah puasa sunnah atau tawattu. Misalnya puasa hari Senin dan Kamis, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak haji, puasa Asyura atau tanggal 10 Muharram, puasa Rajab, dan puasa bulan Sya'ban. Adapun yang ketiga
yaitu puasa, macam-macam puasa yang ketiga adalah puasa yang diharamkan. Seperti A. Puasa Hari Raya Idul Fitri atau tepat tanggal 1 Syawal. B. Puasa Hari Raya Idul Adha atau tepat tanggal 10 Dzulhijjah. C. Puasa Hari Tasyrik, yaitu puasa pada tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Dan yang keempat adalah puasa Syak atau puasa hari yang diragukan, tidak tahu yang pasti dan meragukan kapan permulaan puasa awal Ramadan. Para santriwan dan santriwati, semoga mendapat rahmat dari Allah SWT. Adapun pokok bahasan yang ke-8, yaitu sunnah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tasahkiru fa inna fi syakir barakah." Artinya bersantap-sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, mengakhirkan waktu makan sahur. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "La tazalu ummati bi khairin ma akhar wa ajilu fitr." Artinya umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. La zalna fi khairin ma ajilu fitr. Artinya manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan. Yang keempat, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza kana ahadukum sha'iman, falyuftir 'ala tamri, falyamsik tamri, fa'al'a'i fa innal ma'i tahuran." Artinya, jika salah seorang berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air. Sebab air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun sunah-sunah puasa yang terakhir adalah membaca doa ketika berbuka. Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka, berkat rahmatmu wahai zat yang maha penyayang di antara penyayang. Ada lagu yang saya cintai dan saya banggakan. Adapun pokok bahasan yang ke-9 yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Satu adalah makan, minum dengan sengaja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hatta tabilakumul khatul abyad minal khatil aswad minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nasiya fakala wasabil falatim samuhu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Artinya, jika lupa hingga makan dan minum, hendaklah menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Yang kedua ada muntah dengan sengaja. Karena barang siapa yang muntah karena terpaksa tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tara'al qayyu falaysa alaihi qada'un, wastaqa falyaqdi." Artinya barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengqadha puasanya. Yang ketiga ada haid dan nifas. Jika seorang wanita haid atau nifas pada suatu bagian siang, baik di awal ataupun di akhirnya, maka mereka harus berbuka dan mengqadha. Kalau puasa tidak mencukupinya, Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa idza dhaqat lam yusalli wa lam yusam wa tasum kuna bala qala fadzalika nuqdhanu dini." Yang keempat adalah jima atau hubungan badan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187, "Fal ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum." Artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Al-Baqarah 187. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk berhubungan badan pada malam hari. Anak-anakku yang saya banggakan, mari bersama-sama kita mengkaji, mentelah bersama-sama tentang keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, an Abi Umamah, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdalu qala alaika bisawmi fa innahu la idzalahu. Artinya dari Abu Umamah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ibadah yang paling utama? Beliau menjawab, berpuasalah, sesungguhnya tidak ada ibadah yang menandinginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam hadis qudsi dijelaskan yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal manusia itu bagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan puasa yang ketiga yaitu dapat menggabungkan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang Allah. Dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar, kesulitan yang dirasakan selama puasa. Yang keempat, puasa akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi, Asyam wal Quran yasfa'ani li'adi yaumal qiyamah. Artinya puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Hakim, Al-Hayati mengatakan semua perawinya dijadikan hujjah dalam As-Sahih. Yang kelima, puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya asyamu junatun, puasa adalah perisai. Dalam hadis lain, wasyamu junatun wa idza kana yaumun shaum ahadikum fala rufas wala yashkhas fa in sabatun ahadun aqdahu wal kul ini urun syaimun. Artinya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak.
Jika ada orang yang memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Keutamaan puasa yang keenam adalah menjauhkan dari neraka. Sabda Rasulullah, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'atallahu bidzalika yawm wajhahu an-nar sab'ina kharifan." Artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka selama 70 musim. Hadis riwayat Jamaah kecuali Abu Dawud. Yang ketujuh, puasa adalah sebab masuknya ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Tidak ada yang bisa masukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dibuktikan hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna fi jannati dhaban yuqalu ru'yan yadkhulu minhu shaimun yaumil qiyamah. Yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayakumu la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhulu aqluqa falam yadkhulu minhu ahad." Yang artinya, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Royan, yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Dikatakan pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka pun bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, pintu tersebut ditutup, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa yang ke-8 adalah orang yang berasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbihi." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang terlalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang nomor 9, seluruh amal ibadah orang yang puasa akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya. Makanya, karena aku dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Rabb-Nya. Dan sungguh aku bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasuri. Hadis riwayat Muslim dari Hubur radhiyallahu an. Yang nomor 10, akan mendapatkan 2 kegembiraan. Sebagaimana sabda Nabi, "Lisaimi farhatani yafrahuma idza dzarfika wa idza laqiya rabbahu farihas syamaihi." Artinya, orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Ketika berbuka, dia gembira dengan bukanya. Dan ketika bertemu Allah SWT, dia gembira dengan puasanya. Muttafaqun alaih. Kemudian, keutamaan yang nomor 11, doa orang-orang yang berpuasa akan mustajabah. Sepada Nabi, "Salasun da'watin la turaddu, da'watul walid, wa da'watul sha'im, wa da'watul masyafir." Artinya, tidak ada 3 doa yang tidak akan ditolak. 1, doa orang tua.
dua orang yang berpuasa, dan 3 doa musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, yang ketiga yang perlu kita kaji bersama, bahasan hikmah puasa. Ada beberapa hikmah kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yang kedua, latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu secara langsung daya melatih diri dan jiwa dari seorang serangan hawa nafsu karena Allah SWT. Seseorang diharapkan dapat menguasai dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, Ya daus syahwa wa ta'amahu min ajli. Artinya dia telah meninggalkan syahwat dan makan karenaku. Hikmah yang ketiga itu berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Sabda Rasulullah, Rubba sha'imin khatta misyamihi ju'i wal atas. Artinya betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Dalam hadis lain, Man lam yada' qawla zur wal amla bi afalaysa lillah hajau fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa lapar dan dari rasa haus. Hikmah yang keempat yaitu puasa melatih kesabaran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu jannatun fala yarfus wala yajhal wa imru'un qatalahu aw sya'aqahu falyaqul inni sha'imun." Artinya puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Dalam hadis lain, as-shaum nisfus sabr. Artinya puasa itu separuh kesabaran. Hadis Tirmidzi. Dengan puasa kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum. Padahal makanan itu milik sendiri. Minuman itu adalah milik sendiri. Ia menahan diri tidak mengkonsumsinya. Adapun hikmah puasa ditinjau dalam kehidupan sehari-hari. Dapat memberikan hikmah di antaranya satu, dapat menguatkan rohani. Yang kedua, menyehatkan badan, menguatkan daya tahan tubuh, mencegah bahaya kemuan. Yang ketiga, melatih kesabaran, kedisiplinan dan kejujuran. 5, mengurangi sifat bahimah atau kehewanan. 6, menjadikan hidup hemat. 7, menahan diri dari sifat serakah. 8, membentuk pribadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 9, puasa bulan Ramadan adalah sebagai penebus dosa. 10, doa orang berpuasa adalah mustajabah. 11, mendapat
predikat Idul Fitri, artinya kembali pada kesucian, artinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-12 akan mendapatkan derajat muttaqin. Hikmah puasa ditinjau dari sisi kesehatan. Melalui beberapa penelitian para dokter, ditemukan bahwa puasa memiliki beberapa manfaat yang luar biasa, yang bersifat antisipatif, melawan banyak penyakit dan gangguan fisik. Di antaranya, 1, dapat melindungi tubuh dari bahaya racun yang tertimbun pada sel-sel tubuh dan jaringannya yang timbul dari konsumsi makanan sebelum puasa sepanjang tahun. Yang kedua, dapat melindungi tubuh dari terbentuknya batu ginjal. Yang ketiga, dapat mengobati beberapa penyakit peralihan darah. Dan yang keempat, puasa dapat memberikan waktu istirahat bagi alat pencernaan. Anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai, dan semoga saya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun hikmah puasa yang terakhir, yaitu ditinjau dari penyembuhan penyakit. Yang pertama, puasa dapat menurunkan kolesterol dan penyakit darah tinggi. Yang kedua, dapat menurunkan berat badan dan mencegah obesitas kegemukan. Yang ketiga, dapat mengurangi risiko kencing manis, diabetes dan sebagainya. Yang keempat, dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kelima, dapat mencegah pengerasan pembuluh darah. Yang keenam, dapat mencegah pengangguan jantung dan stroke. Yang ketujuh, pada umumnya penyakit emah yang fungsional akan membaik karena puasa. Dan yang kedelapan, puasa dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sperma. Zahaban, zoma'u wa